Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Saya di sini akan berpindah dulu konten. Di sini teman saya mempunyai pengalaman ya, coy. Pengalaman tentang perjalanan air terjun, bisa dibilang curug ya, coy. Dan teman saya kenalin dulu. Halo guys, nama saya Kaya Soekarno. Oke coy, sebelum lanjut videonya ini pokoknya jangan di skip dulu, ini pokoknya bakal seru ya. Oke, lanjut intro dulu. Oke coy, saya di sini akan meminta maaf dulu ya, karena backgroundnya agak enak, tapi gak apa-apa. Yang penting ini cerita bakal seru, dan kita langsung aja ya coy. Kita ceritakan kepada teman saya, kita langsung aja, silakan. Buat channel YouTube-nya Cuplis Nation 27, saya berterima kasih dulu ya karena mau mendengarkan cerita saya, pengalaman saya ke air terjun ya. Jadi langsung aja ya. Oke, langsung aja. Jadi gini, saya berangkat itu 12 orang, 13 orang lah, 13 orang. Maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya karena ya itu privasi lah. Iya, lanjut. Saya itu berangkat sekitar jam 10 siang. Dari jam 10 siang itu kita masih kumpul-kumpul gitu, masih mau persiapan berangkat. Itu di mana? Jadi si kumpul itu kita di madrasah ya, Di madrasah ya, itu. madrasah. Masih di kampung. Ya masih di kampung, masih gitu. di kampung. Jadi ya udah setengah 11 kalau nggak salah ya, setengah 11 kita berangkat ke Curug itu, ke air terjun itu. Kita itu nyampe di pos 1 itu jam setengah 12 karena 12. ya karena perjalanan itu gak jauh-jauh banget gitu, dari kampung itu gak jauh-jauh banget gitu ke Curug itu. Ini ke situ jalan. Naik motor sih bang. Oh, naik motor dulu ya, naik motor. Jadi kita udah sampai di pos 1. Di pos 1 itu kita istirahat sekitar 25 menit lah, 25 menit. Terus kita lanjutin perjalanan sampai pos 2 itu kalau gak salah jam setengah 1 lah, setengah satu lewat. Di situ itu kita masih ada rasa ya gimana sih orang mau jalan-jalan gitu bang, mau ke Curug gitu, happy gitulah. Ya pasti happy. Di situ kita kalau gak salah itu hujan besar bang. Oh, hujan sampai itu. ya Hujan gede. hujan ya Gede apa gimana? ya deras banget. Nah di situ kita mulai berpikiran bahwa kalau misalnya kita lanjutin perjalanan Ada yang terjadi apa gimana? ya takutnya terjadi. Oh. Terus ternyata di situ teman saya ya, cewek satu bang. Jadi dia itu ternyata, maaf ini ya, lagi menstruasi dia bang. Oh, dia jadi mempunyai keganjalan gitu. Ya jadi tapi dia agak bilang bang sama kita dari situ juga kita sebenarnya rasa untuk pergi itu sebenarnya udah takut bang. Tapi salah satu teman lelaki saya ya bahwa dia itu membuat kita semangat lah untuk sampai ke Curug itu. Dia semangat. Tapi dia punya gejala men. Tidak bang, kalau cowok cowok yang semangat. Gitu bang. Jadi terus itu hujan itu udah reda tuh sekitar jam setengah 3 sore. Terus akhirnya kita melanjutkan perjalanan kan dengan hati yang sangat nggak tenang lah bang, hati yang nggak tenang gitu, dengan hati yang takut. Itu posisi di mana itu? Di pos 2 bang. Pos 2 masih pos 2. Di pos 2 itu ada pos ya bang, ada pos. Terus kita lewatin
itu aja namanya hutan hutannya Hutan. hutan. Kita udah masuk hutan, kita lanjutin perjalanan sih, tapi kita waktu berangkat ke Curug mah alhamdulillah gak ada gejala-gejala bang. Gejala. Dan pada akhirnya kita sampai di namanya Kubah itu bang ya, Kubah air Kubah, gitu ya, Kubah air. ya Kubah air. Kita istirahat dulu di situ bang. Istirahat. Cuaca alhamdulillah panas juga, sore itu enak lah, masih bilang enak cuacanya. Oh itu udah sore. Udah sore, udah jam setengah, jam 3 lewat lah, jam 3 lewat 2 menit kalau nggak Jam salah. 3. Jam 3 lewat 2 menit. Berarti hampir. Terus kita habis itu kita mutusin buat lanjut perjalanan lagi ke Curug. lanjut Lagi ke air terjun bang. Air terjun terus. Dia masih gak ada gejala sih bang, di situ masih santai gitu, masih happy lah. Namanya orang mau jalan-jalan emang happy gitu. Sampai di Curug itu kalau gak salah habis asar. Di Curug itu habis asar ya. Kita gimana bang, mandi bareng aja, mandi gitu. Mandi. Itu di situ sebelum ke situ ada yang berpikiran negatif gak gitu? Nggak ada sih bang. Ada yang ngomong gimana gitu? Kalau ada yang ngomong sih ya salahnya perempuan ini yang punya menstruasi ini bang. Dia nggak ngomong itu lagi. Terus di selama perjalanan dia ngomongnya kasar bang. Oh dia kasar ngomongnya ya gitulah. Oh dia kayak anarkis sedikit. Ya gitu, kayak ngomongnya kasar lah, kayak bilang inilah. Nah, jadi pada akhirnya dia teh kalau nggak salah mah dia teh pipis bang. Dia pipis tapi dalam keadaan sedang itu. Dia pipisnya itu di bawah air terjun bang. Di bawah air terjun. Terus dia posisinya sama siapa? Sama teman cewek saya juga, teman cewek juga. Iya teman cewek saya itu nganter gitu. Tapi tidak sepengetahuan kita, soalnya kan dia malu. Jadi kita juga sebenarnya nggak tahu dia itu sedang kayak lagi head gitu, nggak tahu. Semua teman-teman belum tahu bang. Dan pada akhirnya itu kita lagi mandi bang, hujan besar bang di situ. Pokoknya hujan besar, hujan lah. Sampai air terjun itu yang tadinya kecil bang, udah besar banget, di situ si air terjun deh udah bawah itu udah besar, airnya sudah besar. Itu posisi di mana? Besar mau kita masih di air terjun bang, di situ hujan besar itu masih di air terjun, lagi siap-siap untuk itu. Dan sampai kita panik ya bang, itu sampai kita jalan cuma pakai celana pendek aja bang, celana pendek. Pada basah semua ya gitu. Pada basah semua, sampai takut kita. Dan satu titik bang, udah satu titik. Ini si perempuan yang ini dia itu jatuh bang, kayak terpeleset lah. Terpeleset sama paralon. Yang bikin aneh gini bang, yang bikin anehnya kalau misalnya terpeleset secara gitu gak mungkin sampai pingsan bang. Dia sampai pingsan, bikin anehnya itu dari situ. Dia jatuh emang punya penyakit apa gimana dia? Nggak ada penyakit. Belum pernah ngomong gitu. Di situ gejala-gejala horor mulai ada lah, gejala-gejala horor. Kayak di situ mulai kayak horor. Kayak pingsan. Terus di situ ada masalah apa lagi selain pingsan? Habis di pingsan itu dia nggak bangun terus sampai kita ngelewatin itu. Yang bikin anehnya bang nih, teman saya kan gendong dia ya. Satu orang itu kayak bawa 4 orang bang, jadi beratnya berlipat-lipat ganda beratnya. Jadi itu satu orang tuh kayak ada berapa orang itu? Ya bang, ada berapa orang gitulah. Kayak bawa batu ya? Gimana sih, kayak ada ini orang digendong sama kita nih. Di belakangnya ada orang lagi kayak nangkot, dia bahasa Sundanya mah benernya. Nangkot gitu. Kalau sampai situ kita mulai jalan lagi sambil keadaan si cewek head itu lagi pingsan, digendong sama teman saya bang. Itu digendong sama teman saya. Dan pada akhirnya kita sampai di bah pertama tadi saya ceritakan, bahwa di bah itu maksudnya itu namanya bah ya. Iya. Sampai di situ dia itu masih pingsan. Kembali lagi di bah. Kita udah jalan pulang.